Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Historia, perkenalkan nama saya Alvaris, NIM 2110202001, kelas PA. Kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan media pembelajaran. Di dalam video ini, kita akan membahas mengenai media pembelajaran mulai dari sejarahnya, pengertian, fungsi, filosofi, bentuk, manfaat dari media pembelajaran. Langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah sejarah perkembangan media. Media awal mulanya merupakan transformasi dari komunikasi manusia, baik dalam bentuk isyarat dan lainnya. Kemudian berkembang ke beberapa hal seperti batu, kulit hewan, dan kayu. Menurut pendapat ahli yaitu McLuhan mengungkapkan bahwa media merupakan perkembangan teknologi komunikasi yang berperan dalam memperluas jangkauan komunikasi manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah media ini tidak merujuk pada suatu teknologi yang spesifik. Artinya apa? Artinya media ini menyatakan bahwa teknologi komunikasinya sulit diprediksi sebab perkembangannya yang cukup pesat. Dalam sejarah perkembangan media, ada 4 periode dalam perkembangan media itu. Yang pertama adalah periode tribal, kedua periode literatur, ketiga periode percetakan, dan terakhir adalah periode elektronik. Periode tribal. Pada periode ini, media masih berupa komunikasi melalui lisan, sehingga budaya lisan berperan sebagai storytelling dalam komunitas yang kohesif. Manusia menggunakan komunikasinya untuk bertukar ilmu pengetahuan. Periode selanjutnya adalah periode literatur. Periode ini digunakan oleh manusia sebagai simbol-simbol komunikasi tertulis tanpa interaksi tatap muka, seperti budaya baca tulisan untuk mempermudah manusia mendapatkan informasi. Artinya, dalam periode ini manusia sudah mengenal baca dan menulis, sehingga ketika ia ingin berkomunikasi, maka manusia itu sendiri tidak perlu interaksi secara tatap muka, melainkan dengan membaca dan menulis. Periode yang ketiga adalah periode percetakan. Pada periode ini, media sudah berupa teks secara massal, walaupun bersifat linier, tetapi dapat dilakukan pada periode sebelumnya. Seiring dengan ditemukannya teknologi mesin cetak oleh Johann Gutenberg, manusia sudah mulai memasuki media cetak. Selanjutnya adalah periode terakhir, periode elektronik. Pada periode ini, ditemukannya teknologi komunikasi telegraf yang menjadi awal dari periode komunikasi jarak jauh. Kecanggihan dalam proses komunikasi ini memerlukan pemanfaatan indrawi secara lebih maksimal. Perkembangan-perkembangan yang terjadi ini dapat dikatakan dengan inovasi teknologi tertentu dimulai dari bahasa, lisan, dan tulisan, alat cetak, hingga telegraf. Penemuan-penemuan inilah yang menentukan bagaimana manusia berperilaku dan berpikir dalam kegiatan komunikasi yang dilakukannya. Sahabat Historia, setelah kita mengetahui sejarah dan perkembangan media itu, kita akan membahas mengenai sejarah media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Alat bantu mengajar yang mula-mula digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis, atau benda nyata lainnya. Alat-alat bantu ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret untuk memotivasi serta mempertinggi daya serap dan daya ingat siswa dalam belajar. Sekitar pertengahan abad 20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio, maka lahirlah peralatan audiovisual pembelajaran. Pada tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audiovisual. Dalam pandangan teori komunikasi ini, alat audiovisual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan, alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan sebagai penyalur pesan belajar.
Sekitar tahun 1960 sampai 1965, siswa mulai diperhatikan sebagai komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Dan pada tahun 1965 sampai 1970 dikenal dengan pendekatan sistem bahwa media mulai dijadikan sebagai bagian dari pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian media. Kata media sendiri berawal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, ataupun pengantar. Secara umum, media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber kepada penerima informasi. Menurut para ahli, yaitu menurut Ahmad Rohani, media merupakan segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia yang berfungsi sebagai perantara, sarana, ataupun alat untuk proses komunikasi. Sedangkan menurut Clark, media merupakan sebuah langkah alternatif dan efektif dalam menyediakan pembelajaran yang efektif bagi siswa melalui peran utama seorang guru dalam merancang pembelajaran. Kemudian, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran merupakan alat bantu atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Pesan tersebut berupa bahan pembelajaran kepada para siswa sehingga dapat merangsang perhatian, minat, dan pikiran siswa sehingga dapat memahami pelajaran dengan efektif. Setelah kita mengetahui pengertian dari media pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fungsi dari media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami oleh siswa jika hanya menggunakan ucapan secara verbal. Misalnya, penjelasan tentang siklus air, sistem pencernaan, ataupun sistem pernapasan pada manusia. Karena dengan adanya media pembelajaran dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan siswa pun lebih memahami materi yang disampaikan. Filosofi media pembelajaran, dengan adanya berbagai media pembelajaran, justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk menggunakan media mana yang sesuai dengan karakteristik pribadinya. Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya dan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara atau alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kita akan membahas mengenai bentuk media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah media audio, yang kedua media visual, dan yang ketiga media visual audio. Bentuk media pembelajaran yang pertama adalah media audio. Media audio ialah media pembelajaran yang mengandung pesan dalam bentuk audio. Hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian, serta kemampuan para siswa untuk melakukan pembelajaran bahan ajar. Contohnya adalah radio dan rekaman suara. Setelah media audio, ada juga media visual. Media visual memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan gambar atau foto sehingga siswa dapat mengetahui bentuk dan memperlancar serta memperkuat ingatan mereka. Contohnya seperti gambar, lukisan, ataupun foto. Media selanjutnya adalah media audiovisual. Berbeda dengan 2 media yang telah kita bahas sebelumnya, media audiovisual merupakan pembelajaran dengan menggabungkan antara suara dan gambar melalui video, contohnya seperti video tadi, ataupun televisi dan program slide suara. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat media pembelajaran. Menurut Kemp dan Dayton, manfaat media pembelajaran adalah agar proses belajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Yang kedua adalah memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan siswa lebih memahami materi apa yang disampaikan oleh guru tersebut.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proses belajar di lingkungan belajar atau di lingkungan sekolah, siswa harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa itu. Anak usia sekolah dasar contohnya berada pada tahap perkembangan mental operasional konkret. Karena itu, dalam pembelajaran di sekolah, guru harus menyediakan kondisi belajar siswa dan media pembelajaran dapat digunakan untuk hal itu. Itulah tadi pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan media pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.